Shalom semuanya, puji Tuhan kita hari ini masih bisa berkumpul bersama-sama keluarga SMP Katri Mulia. Hari ini kita akan memulai chapel kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tundukkan kepala, kita mengambil sikap saat ini. Mari semuanya sedang bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Allah dengan mengingat bahwa pertolongan kita ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya turunlah atas kita segala anugerah, berkat, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Allah Tritunggal, mulai dari awal ibadah kita sampai pada akhirnya. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita dengarkan nats panggilan beribadah kita yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah mengambil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Kita tahu bahwa setiap hari ada tantangan dalam kehidupan kita. Namun, kita juga tahu bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita untuk melewati setiap tantangan itu. Maka, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku.
kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas setiap kasih yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Terbukti hari ini kami boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk mengucap syukur, menaikkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadirat Tuhan dan boleh memuliakan nama-Mu saja. Sementara kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang kami dengar boleh menjadi kekuatan yang baru bagi jiwa kami di dalam mengerti setiap kehendak Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita memberikan diri untuk dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Nya. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dalam mendengar pujian pujian. Shalom, teman-teman di Sekolah Trimulya, SMP Trimulya.
Bersyukur kalau hari ini saya boleh diberikan kesempatan lagi untuk boleh menyampaikan firman Tuhan untuk teman-teman SMP Trimulya sebelum kita memulai setiap aktivitas di dalam sekolah kita, di dalam belajar dan mengajar. Mari sebelumnya kita sama-sama minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini di dalam momen yang baik Tuhan boleh memberkati setiap kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami sekolah, studi, dan kami bersyukur untuk guru-guru yang boleh diberikan kesehatan juga dimampukan Tuhan untuk boleh menjadi berkat mengajar setiap kami. Tuhan, sebelum kami lebih jauh memulai aktivitas di dalam belajar dan mengajar kami, Tuhan pimpin setiap kami, agar kami boleh disapa melalui kebenaran firman Tuhan, boleh mengingatkan kami, boleh menguatkan kami, untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak muda, khususnya sebagai anak-anak remaja di SMP Trimulya ini. Tuhan berkati, kami berdoa, berikan kami konsentrasi walaupun secara online. Tuhan yang akan terus memberkati kami dimanapun berada, berikan kami konsentrasi yang baik, agar kami juga boleh mengerti akan isi hati Tuhan, akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah, berfirmanlah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi saya menyapa teman-teman semua. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya penginjil Stefanus Andri atau lebih akrab dipanggil Ko Andri. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema forget but not forgotten. Ya, diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-40. Kita akan baca dari Kejadian pasal 40 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Kemudian kita akan baca ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan bagi teman-teman semua. Teman-teman perhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Kejadian 40 ayat 13 sampai 15 dan 23. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggalkan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dulu kala ketika engkau menjadi juru minumnya. Ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku, di sini Yusuf, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mau membaca, mendengarkan, tetapi mau melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kalau kita bicara tentang lupa, kalau lupa kayaknya merupakan sebuah kata yang sering digunakan nih untuk beralasan atau lari dari tanggung jawab. Biasanya kalau ditanya sama miss-nya atau sama misternya, mana PR-nya, maka jawaban kita dengan instan dan dengan cepat kita akan bilang apa? Lupa kerjain PR, atau lupa mengumpulkan tugas, atau mungkin lupa bawa apa yang harusnya dibawa. Seringkali lupa itu dipakai untuk beralasan untuk kita nggak mikir alasan-alasan lain, tetapi ya kita cuman kepikirnya lupa, dan biasanya dipakai untuk lari dari tanggung jawab. Nah, sedangkan lupa ini sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti tidak ingat, tidak sadar, dan tidak ada di dalam pikiran. Jadi artinya ketika kamu lupa kerjain tugas atau betul-betul lupa nggak ngerjain PR, maka PR itu nggak ada di ingatan kita. Maka kita nggak sadar bahwa memang itu kita lupa. Atau biasanya kalau kita ngomong lupa ngerjain tugas, apakah itu betul-betul kamu tidak sadar, tidak ingat, atau memang kamu nggak mau kerjain ya. Biasanya lupa ini seringkali menjadi alasan khususnya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja. Nah, kalau kita tanya lupa, apa sih yang sering kita lupakan? Tadi yang pertama,
lupa tugas dan tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua, lupa hal-hal yang kecil, yang sepele ya. Kemudian ada istilahnya lupa password ya, karena saking banyaknya akun, kemudian akhirnya dibikinlah yang namanya lupa password. Kemudian lupa waktu ya. Kita kalau main game atau main keluar, seringkali kita lupa waktu. Kemudian lupa diri. Nah, lupa diri biasanya kita lupa diri ya, bahwa kita harusnya melakukan tugas sebagai siswa, taunya kita kebablasan karena saking enaknya main ya. Jadi kita nggak sadar sama diri sendiri. Dan yang paling sering adalah lupa kebaikan orang lain. Nah, ini yang dialami oleh Yusuf yang tadi kita sama-sama dengarkan. Nah, gimana sih perasaannya jika kita dilupakan oleh orang lain, oleh sahabatmu, oleh teman-temanmu? Pasti yang kita rasakan ketika kita dilupakan adalah kita merasa sedih, kita merasa kecewa, merasa tidak dihargai, atau mungkin kita merasa tidak berharga. Nah, ini yang dialami sekali lagi oleh Yusuf. Yusuf bukan hanya dibuang dan dilupakan oleh saudara kandungnya sendiri, yang 10 orang merencanakan bagaimana Yusuf itu dibuang. Kemudian setelah dibuang, Yusuf dianggap sudah mati. Dan pada saat itu, Yusuf dilupakan oleh saudara-saudaranya. Tetapi bukan hanya itu saja, ketika di dalam penjara, diceritakan yang tadi kita baca, di dalam penjara, sekalipun Yusuf sudah melakukan hal yang benar, terus Yusuf sudah melakukan sesuatu hal yang baik, tetapi Yusuf tetap saja ditinggalkan dan dilupakan oleh orang yang Yusuf bantu, yaitu juru minum Firaun ya. Dikisahkan bahwa di situ ketika Yusuf di penjara ada 2 orang, yaitu juru minuman dan juru roti dari Firaun yang melakukan kesalahan dan dimasukkan ke dalam penjara, dan mereka dikatakan satu penjara dengan Yusuf. Juru minuman dan juru roti itu mendapatkan mimpi yang membuat mereka gelisah dan resah. Dan pada saat itu Yusuf melihat, kenapa nih kok 2 orang ini gelisah? Maka Yusuf bertanya kepada mereka. Ketika ditanya, mereka mengatakan bahwa kami gelisah karena kami mendapatkan mimpi. Dari juru minum dan juga dari juru roti, mereka mempunyai mimpi yang berbeda. Kemudian Yusuf dengan hikmat dari Tuhan, sekali lagi Yusuf bukan orang yang bisa menerjemahkan mimpi atau mengartikan mimpi, tetapi Yusuf mendapatkan hikmat dari Tuhan, mengartikan mimpi mereka berdua. Juru minuman yang akan artinya dari mimpi juru minuman ini adalah mimpinya bicara tentang bahwa nanti akan ada pohon anggur berbuah, kemudian dari situ ada 3 cabangnya, dan dari situ cabangnya menghasilkan buah yang lebat, kemudian dari situ dia peras ke piala Firaun, kemudian piala itu diberikan kepada Firaun. Ini mengartikan juru minum yang akan kembali ke posisinya sebagai juru minuman raja, sedangkan juru roti yang akan mati di tiang gantungan. Wah, serem ya. Nah, di ayat 14 dikatakan oleh Yusuf sendiri mengatakan kepada juru minuman itu. Dikatakan seperti ini, tetapi ingatlah aku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah rasa terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini atau dari penjara ini. Tapi di ayat ke-23, tadi kita juga udah baca, dikatakan tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Wah, pasti perasaannya sedih ya. Bagaimana Yusuf dilupakan oleh juru minuman, padahal Yusuf sudah berbuat baik, sudah membantu dia menerjemahkan atau mengartikan mimpinya, dan membuat juru minuman itu tidak lagi gelisah. Tetapi justru juru minuman ini melupakan apa yang dilakukan oleh Yusuf ya. Pastinya kita juga nggak mau ya seperti Yusuf ya. Nah, pastinya teman-teman, Yusuf pasti mengharapkan agar dia segera mendapatkan keadilan, karena tidak jelas dia di penjara bukan karena kesalahan, tetapi difitnah. Nah, Yusuf ingin supaya mungkin ketika dia diperkenalkan kepada Firaun, mungkin dia menceritakan kronologi yang terjadi, fakta yang terjadi bahwa dia difitnah. Dia dimasukkan ke penjara kan karena difitnah oleh Tante Potifar ya. Dia mungkin ingin sekali agar nasibnya berubah ketika dia mungkin diperhadapkan dengan Firaun. Tetapi apa yang diharapkan Yusuf ternyata tidak terjadi. Dia malah tetap mendekam di balik jeruji,
dan dilupakan oleh juru minuman tersebut. Jika kita membayangkan, pasti Yusuf mengalami kecewa yang sangat-sangat besar ketika dia dilupakan. Mungkin di balik penjara, dia terus menanti. Barangkali mungkin juru minum mengingat dia. Tetapi ternyata juru minum itu baru mengingatnya setelah 2 tahun lamanya. Wah, ini benar-benar perasaan yang kalau kita mengalami, pasti kita juga mengalami hal yang sama ya. Kita kecewa, seperti halnya Yusuf kecewa kepada juru minum. Apa yang bisa kita pelajari sih dari kisah ini? Yang pertama, teman-teman harus ingat bahwa people come and go, ya. Bahwa orang-orang itu orang yang datang itu mereka juga akan pergi dengan sendirinya. Ketika kita sekarang sebagai murid SMP, mungkin kita mengalami senang ya punya teman baru di SMP, tapi teman-teman harus ingat bahwa people come and people go, ya. Jadi ketika ada teman-teman kamu yang saat ini kamu miliki, kita nggak bisa bilang bahwa dia akan selamanya bersama dengan kita. People come dan nanti mereka juga akan meninggalkan kita. Situasi ditinggalkan, dilupakan, memanglah hal yang menyakitkan dan tidak menyenangkan. Tetapi sebagai anak muda, kita harus belajar bahwa people come and people go. Hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memaksimalkan waktu untuk kita bisa jadi berkat bagi orang lain, teman atau sahabat kita, termasuk keluarga kita. Teman-teman jangan berpikir bahwa mama papa kita, saudara-saudara kita akan terus bersama dengan kita. Ada masanya, ada waktunya mereka akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan mereka. Baik itu ditinggalkan dalam hal ketika kita masih ada di dalam dunia, kemudian orang yang kita kasih dipanggil pulang Tuhan, ataupun ketika kita harus memutuskan ketika udah gede, kita harus meninggalkan rumah kita akan berkeluarga sendiri, mungkin ada bagian-bagian itu. Nah, selama kita masih ada kesempatan untuk kita bersama-sama dengan mereka, mari kita maksimalkan waktu untuk kita bisa jadi berkat bagi orang lain, bagi teman, sahabat, keluarga kita. Mengasihi mereka tanpa ekspektasi. Nah, ini juga harus kita belajar ya. Ketika kita mengasihi orang atau melakukan sesuatu hal yang baik kepada orang, kita nggak boleh punya ekspektasi mereka harus mengasihi balik kepada kita. Karena semakin tinggi kamu berekspektasi, semakin kita akan merasakan yang namanya sakit hati. Ketika ekspektasi itu tidak tercapai. Biasanya ekspektasi tidak sama dengan realita. Nah, jadi semakin kamu berekspektasi, semakin kamu sakit hati dan semakin kamu kecewa. Ini juga yang dialami oleh Yusuf. Yusuf pada saat itu berekspektasi bahwa juru minuman raja itu dia akan kembali mengingat dia, dan pada saat itu ketika juru minuman mengingat Yusuf kemudian menceritakan kepada Firaun, maka Yusuf akan dipanggil dan akan diselamatkan atau dilepaskan dari penjara itu. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Karena itu Yusuf kecewa dan juga pastinya Yusuf juga sakit hati. Teman-teman, Tuhan bisa memakai orang-orang yang meninggalkan kita atau orang-orang yang melupakan kita untuk membentuk kita. Perasaan dikecewakan yang dialami oleh Yusuf pasti membuat Yusuf semakin kuat dan belajar bahwa kelak dia tidak boleh mengecewakan dan melupakan orang-orang yang ikut berperan membentuk dia. Nah, ini digarisbawahi ya. Memang people come and go, teman-teman ya. Tetapi bagaimana caranya kita ketika dikasih kesempatan untuk kita punya orang-orang di sekitar kita, entah itu bestie kalian, circle kalian, bagaimana kalian belajar tidak mengecewakan dan tidak melupakan orang-orang yang ikut berperan membentuk kita. Baik itu mungkin Mister atau Miss kita, walaupun kita masih di SMP, nanti kalau udah SMA, kita tetap mengingat mereka, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana hal yang mereka ajarkan, teladan-teladan yang mereka ajarkan, bagaimana kita tetap mengingat banyak orang-orang yang Tuhan utus untuk membentuk kita. Dan ini juga saya percaya Yusuf belajar hal ini. Dan terbukti ketika Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, Yusuf tidak melupakan saudara-saudaranya dan keluarganya, walaupun mereka meninggalkan dan melupakan Yusuf. Wah, pelajaran yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Nah, jika kita mau kuat, maka Tuhan akan memakai orang-orang lemah di sekitar kita untuk membuat kita semakin kuat ya. Jadi, kalau ada orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang rese di sekitar kita, mungkin ada tujuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membentuk kita dan mendewasakan kita. Jadi, syukuri untuk kehadiran mereka yang mungkin nyebelin, yang mungkin rese sama kita, yang mungkin
ngeganggu kita, ya mungkin dari situ Tuhan punya tujuan untuk membentuk kita, untuk kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua yang bisa kita pelajari, jangan berharap kepada manusia, tetapi selalu berharap kepada Tuhan. Nah, ini juga pelajaran yang berharga yang harus kita sama-sama cermati dan juga kita pelajari. Juru minuman adalah orang penting di kerajaan yang memiliki posisi dan bisa berbicara langsung kepada Raja Firaun. Jadi dia yang akan sebelum raja minum anggur, biasanya orang Mesir pada saat itu minum minuman orang bangsawan itu adalah anggur, wine ya. Dan sebelum anggur itu diminum, maka si juru minuman itu akan mencicipi anggurnya tersebut. Kalau seandainya anggurnya berbahaya atau ada racunnya, biasanya yang mati duluan si juru minum. Jadi ini adalah orang kepercayaannya raja. Jadi dia bisa langsung berbicara kepada raja atau kepada Firaun. Jadi ketika Yusuf melihat juru minuman itu, adalah wajar jika Yusuf mengharapkan bantuan kepada dia. Tetapi realitanya Yusuf dilupakan. Teman-teman, manusia bisa mengecewakan. Manusia dengan mudah bisa melupakan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan dan melupakan kita. Ini yang harus kita ingat. Yusuf percaya bahwa jikalau belum waktunya, maka hal itu tidak akan terjadi. Atau ketika dia keluar penjara itu tidak akan terjadi. Di balik kekecewaannya, ia tetap percaya kepada Allah, bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupannya. Jadi jangan mengandalkan manusia. Jangan biarkan situasi mempengaruhi iman kita. Sebaliknya, tetaplah percaya kepada Allah yang bisa mengatur dan mengendalikan situasi apapun. Ya. Yang ketiga yang kita bisa pelajari, Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Amin. Tuhan nggak pernah melupakan kamu. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Di saat kita mudah ditinggalkan dan dilupakan oleh orang lain, ingat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ketika kita nggak punya siapa-siapa, kita ditinggalkan oleh orang lain, kemudian kita nggak punya teman, ingat ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dan Tuhan tidak pernah sekalipun melupakan kita. 2 tahun dilupakan oleh juru minuman, bukan artinya Tuhan melupakan Yusuf di dalam penjara, enggak. Justru Tuhan memakai Firaun untuk mengangkat dan mengeluarkan Yusuf dari penjara. Melalui mimpi Firaun, juru minuman bisa mengingat kembali Yusuf yang pernah mengartikan mimpinya. Jadi bukan si juru minuman yang mengingat Yusuf ada di penjara atau Yusuf yang pernah mengartikan mimpi, tetapi justru Tuhan yang mengingat Yusuf. Jadi ketika 2 tahun itu adalah proses pembentukan Yusuf yang dilakukan oleh Tuhan, dan di situ Tuhan mengangkat Yusuf karena Yusuf sudah siap. Dan ketika Yusuf diangkat oleh Tuhan, dikeluarkan dari penjara melalui mimpi Firaun, dan juga juru minuman itu mengingat Yusuf yang sudah 2 tahun lamanya dia lupakan. Nah, di situ Yusuf justru belajar hal-hal baru. Dan kita sekali lagi melihat bahwa Tuhan nggak pernah melupakan kita. Ketika kamu ditinggalkan atau dilupakan orang lain, Tuhan akan memakai dan mengirim orang lain untuk menjadi perpanjangan tangan akan Tuhan, untuk menolong hidup kamu. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tetapi yang sering terjadi adalah kita yang sering melupakan Tuhan. Melupakan kebaikan Tuhan, melupakan relasi kita dengan Tuhan, melupakan komitmen kita dengan Tuhan, melupakan bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang bisa menolong kita. Ketika di dalam kesulitan, kita harus belajar untuk selalu peka, karena pada saat itulah kita perlu bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan? Sehingga kita tidak larut di dalam kekecewaan, sebaliknya kita beroleh kekuatan dan sukacita sekalipun di dalam penderitaan. Kita percaya bahwa di dalam kondisi kamu saat ini, kondisi kalian, mungkin ada keluarga yang masalah, papa mamanya ribut, atau mungkin nilai lagi nggak bagus, atau mungkin kondisi kamu ditinggalkan teman. Ingat bahwa Tuhan nggak pernah tinggalin kamu. Jadi ketika di situasi itu, kamu harus tetap percaya Tuhan pun ada di situ. Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita semakin kuat dan semakin hebat lagi. Di akhir kisah, Yusuf, dia belajar untuk tidak melupakan orang-orang yang sudah baik kepada dia. Bahkan tidak melupakan orang-orang yang menyakiti dan melupakan dia. Kita biasanya kalau melupakan orang yang menyakiti hati kita,
itu wajar. Misalnya melupakan mantan mungkin ya, waduh mantan menyakiti hati kita, ya udah lupain aja. Kita dengan mudah melupakan. Tetapi di akhir kisah, Yusuf di dalam pembentukan Tuhan dia belajar untuk tidak melupakan orang-orang yang baik kepada dia. Bahkan Yusuf pun belajar untuk tidak melupakan orang-orang yang menyakiti dia dan melupakan dia. Nah, mari kita belajar seperti Yusuf. Walaupun dia dilupakan, tetapi dia belajar untuk dia juga boleh mengingat orang-orang yang sudah mengambil andil, yang Tuhan utus berbagian di dalam membentuk kita. Mari kita ingat segala kebaikan, segala teladan yang mungkin kalian rasakan ada di mami papi kita, atau ada di mister atau miss kita, atau mungkin ada di teman-teman kita. Mari kita mengingat mereka dan mendoakan setiap mereka. Dan ketika kamu dilupakan, selalu ingat, kamu nggak dilupakan sama Tuhan. Kamu masih punya Tuhan, dan ketika kamu di dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, ingat, Tuhan tidak melupakan kamu. Tuhan ada bersama dengan kamu. Tuhan sedang menolong kamu, sedang membiarkan kamu diproses untuk kamu semakin kuat. Biar firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap kita dan boleh terus membentuk kita sebagai anak-anak muda, boleh semakin semangat, boleh semakin rindu menjadi orang-orang yang dewasa, rindu menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, dan boleh mengingat teladan baik, segala hal yang baik yang pernah kita alami dan boleh kita terima. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, boleh menuntun kami, untuk kami boleh percaya bahwa Tuhan yang baik itu tidak pernah melupakan kami. Tuhan, di dalam segala hal yang terjadi, mungkin kami yang seringkali melupakan Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan, melupakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Tetapi hari ini kami belajar Tuhan. Belajar dari Yusuf walaupun dilupakan oleh juru minuman raja. Tetapi dia boleh tetap mengingat bagaimana Tuhan yang baik yang tidak pernah melupakan Yusuf. Tuhan bantu kami untuk kami pun seperti Yusuf. Boleh selalu mengingat hal-hal yang sudah dilakukan yang baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus belajar dan belajar dari orang-orang yang Tuhan tempatkan. Terima kasih untuk mama, papa, miss, mister, teman-teman yang sudah Tuhan tempatkan di sekitar kami untuk menolong kami, untuk kami boleh semakin dibentuk, semakin dewasa lagi. Tuhan bantu kami untuk senantiasa kami juga boleh belajar, bertanggung jawab, dan tidak melupakan setiap hal-hal kecil yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, bantu kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mulai setiap kegiatan pembelajaran kami. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.